Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa dinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, hadirin dan hadirat jemaah kajian sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Kabair yang berbicara tentang kumpulan dosa-dosa besar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan kita bahwasanya ilmu yang benar adalah ilmu yang mendatangkan kekhusyuan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang ya waliyadzubillah, setelah dia mulai belajar dan ternyata dia mendapati misalnya dalam perkara-perkara khilaf, lalu dia menganggap sepele perkara itu, lalu dia kemudian meninggalkan perkara yang lebih utama. Seperti contohnya seorang yang rajin sholat berjamaah, ketika kalau begitu kajian ternyata betul memang hukum sholat berjamaah ada khilaf di antara para ulama. Namun pendapat yang kuat adalah fardu ain. Setelah dia belajar itu kemudian tidak lagi bersemangat sholat di masjid. Ini hati-hati kita. Ilmu itu kata para ulama adalah kata bil ilmi, cukuplah seorang dianggap berilmu an khasyatillah, adanya khusyuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk dengan perkara ini kita baru tahu ternyata dosa dalam Islam ada dibagi dua, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Akhirnya kita menganggap remeh dosa-dosa kecil. Kenapa? Wah, yang penting tidak dosa-dosa besar. Bukan itu. Ilmu yang kita pelajari, akhwan, ini pembagian ini dalam rangka karena ada konsekuensi tertentu. Dosa besar ia tidak akan bisa dihapuskan kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita semakin sering dulu di majelis ilmu tapi justru kita menganggap remeh masalah dosa. Walaupun itu adalah dosa kecil. Karena tadi ilmu itu yang benar adalah ketika ada rasa khusyuk. Ya, seseorang dianggap berilmu kalau dia bukan kasratul riwayat, bukan banyak ilmu, bukan banyak menghafal, tidak. Jadi bagaimana ilmu itu mempengaruhi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke Al-Kabiratus Tsalitsatu Asyarah. Dosa yang ke-13. Di sini beliau dikasih judul Al-Imamul Ghash li ra'iyatihi. Jadi imam atau pemimpin yang curang li ra'iyatihi kepada rakyatnya. Ya, al-zalimul jabbar, yang zalim dan jabbar, yang sombong angkuh terhadap rakyatnya. Nah, di sini Syekh Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa dalil tentang dosa ini. Ya, ada beberapa dalil, beberapa ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan dan kita jelaskan beberapa penjelasan para ulama tentang dalil-dalil yang digunakan. Namun demikian ya akhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, kita katakan kepemimpinan di dalam Islam sangat penting. Ya, rakyat maslahat ini perlu diatur. Ya, sehingga
kita ini butuh ada yang mengatur urusan maslahat kaum muslimin. Namun demikian, seorang yang sudah diberi amanah untuk jadi pemimpin atau wali, maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan madarat kepada rakyatnya. Karena suatu ketika ada seorang sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah meminta jabatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, innaka rajulun dha'if." Wahai Abu Dzar, sungguhnya engkau adalah seorang yang lemah dalam masalah memimpin. Wa innaha amanah, dan kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Sungguhnya di hari kiamat kepemimpinan akan menjadi kehinaan bagi orang yang memimpin. Wa nadama, dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha. Kata Nabi SAW, kecuali yang mengambilnya, yakni mengambil kepemimpinan dengan cara yang hak, dengan benar, yakni menunaikan hak-haknya sebagai pemimpin. Dia menunaikan hak-hak rakyat yang dipimpinnya, maksudkan. Ya, wa addal ladzi 'alaihi fiha, dan melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajibannya di dalamnya. Jadi dia, kecuali orang yang menunaikan haknya, hak pemimpin, jadi hak rakyatnya, dan juga menunaikan kewajibannya sebagai pemimpin. Ya, taib jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung bahas saja beberapa dalil yang digunakan oleh beliau dalam menyebutkan dosa yang ke-13 ini. Yaitu yang pertama adalah ayat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 42. Allah Tabaraka wa taala menyebutkan beberapa dalil di sini. Tapi sebelumnya saya kasih dulu pengantar sedikit ya, kawan. Bahwasanya sekali lagi dosa besar berbeda dengan dosa kecil. Ya, karena akibat dan ancamannya juga berbeda. Ya, terkadang ya, kawan, dosa itu juga berkaitan dengan waktu. Lebih berat dosanya dibanding dengan di waktu yang lain, seperti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan bukan hanya kebaikan yang berlipat ganda, tapi juga dosa berlipat ganda. Ya, kebaikan berlipat ganda, buktinya umrah di bulan Ramadan beda pahalanya dengan umrah di luar bulan Ramadan. Ya, seperti haji kalau di dalam bulan Ramadan, kualitasnya berbeda. Ya, demikian juga ya dosa di bulan Ramadan berbeda, karena ini waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita bermaksiat di mana Allah taala. Kenapa? Karena pendorongnya lemah. Allah taala menutup pintu-pintu neraka, membelenggu setan-setan dibelenggu. Pendorongnya lemah. Maka kalau ada orang tetap melakukan dosa ketika pendorongnya lemah, ini akan diancam dengan ancaman yang keras. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, orang yang Allah tidak mau ajak bicara di hari kiamat, di antaranya syaikhun zani, ya, laki-laki tua yang sudah masuk berzina. Apalagi ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Yang kedua, imam kadzdzab, yaitu pemimpin yang pendusta. Ini pendorongnya lemah. Seorang pemimpin, ngapain kamu dusta? Biasanya yang dusta itu bawahan, ya, bohong-bohongan. Kalau orang yang sudah pemimpin, dia mau dusta, siapa yang mau dia? Nah, pendorongnya lemah, tapi dia melakukannya, Allah ancam di hari kiamat, Allah tidak mau ajak bicara. Ya, ini bahaya. Nah, maka demikian juga dosa-dosa besar. Ya, tentu ancamannya berbeda. Karena itu setiap kita ya, ikhwah azza Allah berusaha untuk menghindari segala jenis dosa besar. Ya, dan di antara dosa besar adalah ya pemimpin yang curang, tidak amanah. Kalau bahasa kita itu koruptor. Ya, dia mengkhianati rakyatnya. Dia menggunakan jabatannya untuk memenuhi kepentingan dirinya dan keluarganya dan teman-temannya, bukan untuk memberi kemaslahatan kepada rakyatnya. Ya, maka tanggung jawab seorang pemimpin ya akhwan sangat berat di sisi Allah. Sampai tadi Nabi SAW
Nabi melarang Abu Dzar untuk jadi pemimpin bukan karena tidak suka dengan Abu Dzar, justru karena kecintaannya kepada Abu Dzar. Ya, Abu Dzar, innaka dha'if. Makna dhaif artinya kau tidak mampu menanggung amanah ini berat. Wa innaha amanah. Karena pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu ya pernah dengar hadis 7 golongan yang Allah taala akan junjungi di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Siapa mereka? Yang pertama disebutkan Nabi adalah imamun adilun, ya, lawannya ini. Kalau di sini imamun ghasyun, ya, imam curang, pemimpin yang curang. Nah, justru yang pertama kali disebut Nabi, orang yang dimuliakan Allah belum masuk surga, baru pemuqaddimah di padang mahsyar. Allah akan lindungi, beri naungan siapa? Di antaranya adalah pemimpin yang adil. Ya. Ada 7 ya, tapi yang disebutkan adalah pemimpin yang adil. Di kata para ulama disebutkannya pemimpin yang adil di urutan pertama karena kedudukannya yang tinggi. Ya, karena ya ikhwan, bayangkan kalau pemimpin misalnya memimpin 100 orang, lalu dia memimpin dengan baik, 100 orang akan jadi baik. Memimpin 1000 orang, kalau dia baik, dia bisa mengarahkan kebaikan buat 1000 orang. Cuma 1 orang yang baik, ya, tapi yang baik akan banyak orang dia. Itu sebabnya para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka suka sekali mendoakan pemimpin. Ya. Sebutkan Fudail bin Iyad, ya, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan seandainya aku diberi Allah Azza wa Jalla doa yang mustajab, maka aku akan jadikan doaku untuk pemimpin. Nah, kenapa? Karena jika dia baik, maka akan baik semua rakyatnya, jutaan rakyat akan jadi baik. Tapi kalau dia buruk, maka keburukan akan, ya, memberikan dampak kepada rakyatnya. Saya lupa perkataan beliau. Yang karena itu kita dapati, ya ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, kalau kita dengar khatib-khatib di negeri-negeri Islam seperti di Saudi Arabia, itu sering kali suatu perkara yang sering kita dengar, khatib-khatibnya mendoakan pemimpin-pemimpinnya. Ya, berbeda di negeri kita Indonesia ini, kayaknya khatibnya jarang kita dengar mendoakan pemimpin. Yang ada adalah menjelek-jelekkan dan mencaci maki. Ya, dan biasanya penceramah yang seperti ini digemari orang Indonesia, ya tidak? Nah, ya. Kalau mau jadi penceramah yang disenangi dan mendapat apresiasi, ya coba caci maki pemimpin di mimbar-mimbar. Itu banyak penggemarnya. Ya. Nah, oleh karena a'azzani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan bahwasanya, ya, mendoakan pemimpin kalau dia baik, maka apalagi kalau jutaan orang, ya Pak. Karena kalau dia mengeluarkan misalnya keputusan atau kebijakan yang itu memberikan kemaslahatan baik, dan 1 orang tanda tangan, jutaan orang mendapatkan maslahat, ya, dengan tanda tangan. Ya, sebaliknya kalau dia buruk, maka keburukan akan menimpa jutaan orang. Ya, karena itu, ya, di sini juga nanti kita sebutkan di antara doanya Nabi SAW adalah Allahumma mawliya atau mawliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihim. Ya Allah, siapapun yang mengurusi urusan umatku, lantas dia membuat susah umat ini, maka fashquq, susahkan hidupnya, ya Allah. Ini ancaman, ya, bagi orang yang mempersulit rakyat dengan kebijakan-kebijakannya. Seperti lupa, ada doanya Fudail bin Iyad, ya, perkataan Fudail bin Iyad bahwasanya jika aku diberi Allah Azza wa Jalla doa mustajab, maka aku akan gunakan untuk mendoakan pemimpinku. Ya, kenapa? Karena jika dia baik, maka kebaikan akan memberikan dampak kepada kaum muslimin. Nah, ini dia. Ya.
"Lau kanat li da'watun mustajabatun lam aj'alha illa fi imam." Seandainya aku mempunyai doa yang mustajab, jadi yang pasti dikabulkan, ya maka aku tidak akan meletakkan doaku kecuali kepada pemimpinku. Li'annahu idza saluhal imam, apabila pemimpin itu baik, aminal bilad wal ibad, maka masyarakat negeri akan menjadi baik. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Lau anna li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa fi sultan." Seandainya aku memiliki doa yang pasti dikabulkan, maka aku tidak akan memberikannya kecuali kepada penguasa. Ketika ditanya kenapa, beliau mengatakan, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni." Jika aku mendoakan diriku sendiri, maka kebaikan itu tidak akan melebihiku. Ini hanya untuk diriku saja. Wa idza ja'altuha fi sultan salaha fa salaha bi salahil ibad wal bilad. Tapi jika aku pakai untuk mendoakan diriku dan dijawab dia jadi baik, maka negeri dan kaum muslimin akan menjadi baik. Subhanallah jemaah. Namun kita dapati jarang ya khotib-khotib mendoakan kaum muslimin, mendoakan pemimpin. Kalau di Mekah, di Madinah, di negeri-negeri kaum muslimin, kami sering mendapati khotib-khotib itu tidak lupa mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya. Maka saya khawatir juga ya, jangan-jangan penduduk kita negeri kita tidak pernah doain pemimpin, jadi kayak gini-gini terus. Bisa jadi kita tidak pernah doain pemimpin kita hanya mendoakan diri kita sendiri. Ya. Tayyib jemaah yang dirahmati Allah SWT. Saya selalu kalau pergi umroh, dia tahu urutan saya bilang Bapak Ibu doakan diri sendiri dulu. Itu adabnya. Kemudian setelah itu doakan keluarga, orang tua terutama. Ya, kemudian anak-anak kita, istri, suami didoakan, keluarga, karib, kerabat. Kemudian kaum muslimin. Dan di antara kaum muslimin yang harus kita doakan adalah pemimpin-pemimpin kita. Ya, karena kalau baik, masya Allah, Pak, coba kalau doa kita mustajab di tempat yang mustajab, yaitu di Mekah misalnya, di malam Lailatul Qadar kita doakan. Lalu kemudian Allah kabulkan doa itu, lalu pemimpin kita dijadikan soleh, Pak. Allahu Akbar. Dampaknya kepada kita jutaan rakyat Indonesia berapa sekarang? 220 juta akan merasakan dampak. Ya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengantar. Kenapa? Karena itu Nabi SAW mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Dan pemimpin kalau dia baik, dampaknya coba lihat tanda tangannya beda sama tanda tangan kita. Saya tanda tangannya itu diri saya. Tapi kalau seorang pemimpin tanda tangannya dalam suatu kebijakan akan memberi dampak yang besar. Begitu juga kalau keburukan, dia menandatangani kebijakan yang membahayakan kaum muslim, maka lihat tanda tangannya itu berdampak besar. Baik, jemaah. Ya, namun tentu saja ya menjadi pemimpin tidak mudah. Kalau kita kan cuma pintar mencaci saja ya. Kalau kita di situ mungkin lebih jelek dari dia. Ya, bisa jadi. Ya, kalau kita kan hanya bisa kalau ada pemimpin ya. Kenapa banyaknya saya beberapa kali kalau menemani umroh atau haji orang-orang yang selalu dia bilang doakan kami, godaannya berat. Jangan jadi pemimpin yang level lokal saja ya, mungkin daerah atau kota atau kecamatan, itu berat sekali. Jadi kepala desa, godaannya berat banget. Ya, godaan syahwatnya luar biasa. Ya, namun jika pemimpin bisa menahan diri dari semua itu, ya maka dia apalagi di Indonesia ya, harus tahan batin dicaci, ya. Kalau tidak ya, apalagi di Indonesia melegalkan demo. Nah, kalau demo ya siap-siap gimana pendemo, macam-macam. Nah, ini semua harus butuh perjuangan, ya. Jemaah, kita masuk ke dalil pertama, yaitu Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dosa itu bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Ini yang dia
Jadi sisi pendalilannya adalah apa? Orang yang menzolimi manusia dan melampaui batas di muka bumi ini bighairil haq, tanpa hak. Ini dalilnya sangat jelas. Ini Allah menjelaskan bahwasanya dosa itu pantas ditimpakan kepada siapa? Mereka yang menzolimi manusia. Apa itu yang zalim, Pak? Merampas hak-hak mereka. Apalagi kalau yang merasakan kezaliman itu banyak orang. Bayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sering merintih, menangis jika beliau law atharat baqalatun fil Iraq, seandainya ada seekor keledai terpleset kakinya di negeri Irak, negeri di mana dia berkuasa juga. Dia ada di Madinah, tapi kekuasaannya membentang jazirah Arab. Apa kata beliau? La dhanantu anna Allah yas'aluni yaumal qiyamah. Aku yakin Allah akan memanggil saya, menuntut saya di hari kiamat. Ya Umar, lima la tusawwilaha tariq. Kenapa kau tidak perbaiki jalan? Itu takutnya Umar. Beliau di Madinah, tapi hanya keledai, Pak. Bagaimana kalau manusia? Dia takut banget ada keledai terpeleset kakinya gara-gara jalan tidak benar. Umar takut dituntut di hari kiamat. Dalam riwayat dia mengatakan seandainya ada kambing yang tersesat di sungai, salah satu sungai di Irak dia menyebut Irak, padahal jarak dari Madinah ke Irak bisa ratusan bahkan ribuan kilo. Namun itu adalah wilayah kekuasaannya. Kambing, bukan manusia, tersesat karena pengaturan yang tidak baik. Demi Allah, kata Umar, saya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang tidak ada para pemimpin sekarang. Dia hanya mengeluarkan syahwatnya semua. Nah, setelah dia nanti di hari kiamat, bayangkan ya, satu orang kita zalim sejak keringetan kita di hari kiamat. Satu orang datang, ya akhi, kamu dulu pernah begini, kamu dulu merampas hak saya, darah saya pernah ditumpahkan, kau pernah pukul saya, utangmu kau tidak bayar, padahal saya butuh. Kemudian kau pernah merusak nama baik saya, kau fitnah saya, kau ucapkan begini di medsos, kau bilang saya begini, padahal tidak. Ya, dituntut semua. Jangankan kita nak kambing berantem. Kata Nabi, kau tahu kenapa mereka berantem? Kata sahabat, enggak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, Allah tahu sebab apa mereka berantem. Allah akan tegakkan pengadilan untuk kedua. Kambing yang berantem, kambing, Pak. Maka Nabi mengatakan, la tu'addunna huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian akan mengembalikan hak-hak yang kalian zalimi di hari kiamat. Sampai kambing yang menanduk akan dikembalikan. Kambing yang ditanduk maksud saya akan dikembalikan haknya kepada kambing yang menanduknya. Ini kambing, lalu bagaimana dengan manusia? Nah ini di sini beliau menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang kerasnya ancaman bagi orang yang menzalimi. Kalau manusia satu saja itu berat, lalu bagaimana jika manusia yang merasakan dampak kezaliman itu sangat banyak? Dan dia mendatangkan suatu kebijakan, ribuan orang kelaparan. Ribuan orang di PHK, ribuan orang susah cari kerja, ribuan orang antri cari gas, ribuan orang anaknya putus sekolah. Gara-gara apa? Kebijakan yang salah, yang itu ternyata menguntungkan pihak tertentu. Dia mau kebijakan misalnya, lalu kebijakan ini yang merasakan dampaknya ada sekelompok orang, hanya 5-6 orang. Jutaan rakyat menderita. Nah ini, bayangkan, satu orang saja datang di hari menuntut kita. Itu sudah luar biasa. Makanya Nabi mengatakan amanah, kepemimpinan akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Orang akan menyesal kamu jadi pemimpin. Karena itu para sahabat juga ada yang mau jadi rebutan jadi pemimpin kayak sekarang, Pak. Gak ada kok. Kecuali mereka betul-betul darurat diminta. Ada masalah yang kuat, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ij'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim. Jadikan aku bendahara negara. Karena aku pandai menjaga dan mengetahui perkara itu. Namun kata Nabi SAW, kami tidak meminta, kami tidak memberi jabatan kepada orang yang minta. Karena kalau orang yang minta, bahaya coba. Apalagi sekarang mengejar-ngejar, pakai pilkada, pakai pil ini, pil itu. Bahaya. Nanti kalau jadi pemimpin, dia akan sulit untuk itu. Baik, jemaah yang dirahmati kata Allah, ulaika lahum azabun alim. Perhatikan ancaman Allah. Orang yang menzalimi manusia, bagi mereka azab yang pedih.
mazhab yang tadi. Namun ya ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, pembahasan tentang ini berkaitan dengan kezaliman ya, bukan hanya pemimpin yang paling tinggi ya, tetapi seluruh makna sultan atau penguasa dalam hadis atau dalam dalil-dalil lebih umum ya. Jadi bukan hanya satu orang. Kalau di Indonesia kan namanya presiden ya, atau raja, tidak ya kawan, semua level gubernur, bupati, camat, bahkan sampai mohon maaf kepala rumah tangga juga disebut pemimpin. Jadi semua dalil-dalil tentang ini juga bisa mencakup semua. Pemimpin di kantor Pak, semua orang yang memimpin, pemimpin di pesantren ya, pemimpin di masjid, ada ketua DKM, ada ketua yayasan, semua masuk dalam ya dalam cakupan ayat ini. Ini kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi makna penguasa semua level ya, semua level, termasuk kepala sekolah. Bahkan seorang suami, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal muqsitina ala manabir min naurin, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah maka akan diberi mimbar di sisi Allah yang terbuat dari cahaya. Siapa mereka? Ya'diluna bi hukmihim, mereka yang berbuat adil dalam hukum mereka, wa ahlihim, dalam keluarga. Makanya ada ayat di dalam Quran ya, wa idza jaa bis-sakha yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari ketika manusia lari dari anaknya, istrinya, orang tuanya, temannya. Kata para ulama dalam sebuah tafsir, mereka kenapa lari? Karena takut dituntut. Takut dituntut. Laki-laki yang punya istri dua, kalau dia tidak adil, gimana Pak? Oh, ibu-ibu yang paling tahu dalilnya. Ya ayyuhal qiyamati wa shiqquhuma, kata Nabi di hari kiamat pundaknya lebih miring begini Pak. Jadi kalau nanti di hari kiamat ada orang gini, wah ini orang poligami yang tidak adil. Masya Allah Pak. Jadi ini semua kita masuk, termasuk kita Pak, para ibu-ibu juga Pak, pemimpin di rumahnya. Kata Nabi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita ra'iyah, pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun, dan akan dituntut diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ibu-ibu menjadi manajer di rumah. Ya. Baik, maka siapapun yang memiliki kekuasaan sekecil apapun Bapak, di antara bapak-bapak ada ketua RT, ada ketua RW Pak, oh ini tidak kalah pentingnya Pak, ketua RT kadang-kadang saya sering mendengar bagaimana ya dinamika di masyarakat kita Pak ya, seperti kadang-kadang ada yang membangun masjid, ketua RT-nya nggak setuju, ketua RW-nya nggak setuju, padahal muslim Pak. Nah ini yang begini ya, ada ketua RT-nya tidak cocok apa macam-macam Pak, semua kan dimintai pertamanya di hari kiamat kelak. Ya, siapapun kita Bapak Ibu. Ya. Jadi semua pemimpin di semua tingkatan sampai di tingkatan terendah itu di keluarga kita. Ya. Dan kepemimpinan yang sering kita abaikan adalah pemimpin rumah tangga, Pak. Karena tidak ada orang yang mengawasi kita, ya. Kalau RT RW banyak pengawasnya, orang bisa demo depan. Kalau Anda, kita pemimpin rumah tangga, siapa yang mau demo kita? Ya, makanya sebaik-baik laki-laki kata Nabi yang terbaik di rumahnya. Ya, terbaik di rumah. Tapi ini dalil yang pertama. Dalil berikutnya akhwan dalam surah Al-Maidah, Allah Taala sebutkan kata beliau di sini, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, labi'sa ma kanu yaf'alun. Imam Allah menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya di antara ini ayat ini berkaitan dengan celaan kepada Bani Israel yang mereka di antara sifat mereka tidak melakukan nahi mungkar. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang diperbuat yang lain. Ya, lebih sama kanu ya, sungguh buruk apa yang mereka perbuat. Ya, ini pernyataan ya kawan. Kalau ini hanya bagi orang yang ada melihat kemungkaran dan dia mampu, maka dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana kalau dia punya kekuatan Pak, otoritas, pemimpin, dia punya wewenang Pak, dia punya apa itu ya, dia punya kekuatan Pak ya, aparat hukum ya, banyak. Lalu dia biarkan misalnya judi online, bayangkan Pak, dia biarkan apalagi
sekarang narkoba padahal mampu. Ya, saya beberapa kali masuk penjara Pak untuk ceramah ya. Jadi kalau saya kemarin masuk juga baru 1 minggu yang lalu saya berceramah di hadapan 1.400 nabi. Namanya warga binaan ya, jangan bilang nabi. Saya waktu itu, maaf Pak Ustaz salah, warga binaan maksudnya. Oh begitu gitu. Diperhalus orang Indonesia kan suka memperhalus ya. Korupsi dianggap apa? Apalah namanya. Masya Allah Bapak Ibu, itu 70% gara-gara narkoba. Allah. Saya juga pernah masuk satu penjara. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini bukan masalah daerah ya, di satu penjara di daerah Jawa Barat. Saya bilang sama tugas lapas saya, kasus apa yang paling banyak Pak? Asusila Ustaz. Di Jawa Barat itu katanya di penjara itu ya, penjara itu dia bilang kasus terbanyak adalah masalah asusila. Ini memang bahaya nih Pak, asusila ini pornografi luar biasa. Kenapa sih kita nggak bisa? Ini kan pemerintah punya alat sarana. Dia bisa sensor, apa namanya itu sensor apa? Blokir kan? Di negara-negara di Saudi itu ada beberapa ini di blokir Pak. Kita bisa Pak blokir. Ini luar biasa pornografi. Saya kaget. Masa iya Pak? Ini apa Ustaz? Kasus terbesar dan dia beberapa kali pindah-pindah penjara di daerah Jawa Barat semua. Dan dia bilang pengalaman saya setiap masuk penjara, kasus terbesar yang masuk adalah tindakan asusila. Ya, tahu maksudnya Pak, tindakan asusila ya. Ini juga penghalusan kata ya. Maknanya tindakan apa ya? Pelecehan seks itu Pak yang paling banyak. Allahu Akbar. Kalau yang di sini di Bekasi saya bilang apa? Dia bilang narkoba. Kalau pada level individu saja mereka dicela siapa yang melihat munkar dan dia tidak menghentikan, ini dicela oleh Allah Subhanahu. Lalu bagaimana mereka yang punya otoritas? Anda di rumah, kalau ada anak kita yang tidak sholat, Anda berdosa karena tidak membiarkan dia tidak sholat, tidak marahin, tidak tegur. Ya, itu dicela oleh Allah Subhanahu. Lalu bagaimana dengan orang ini? Saya pertama kali saya bolak-balik ke Saudi Pak tahun 2001 mungkin ya. Dulu polisi yang hitam putih apa Pak? Bukan polisi yang berseragam, polisi yang pakai baju putih. Itu namanya Hayatul Amar Ma'ruf ya, lembaga Amar Ma'ruf. Nah, itu hitam putih. Itu dia bisa mensegel warung atau toko yang kalau azan dia masih buka, langsung disegel Pak. Takut banget dulu kita kalau lagi belanja mau azan itu toko yang punya takut. Alas pada sholat. Bayangkan tuh Pak, takut. Itu yang sering keliling tuh, nangkap-nangkapin orang yang tidak sholat, yang merokok di jalan, itu. Tapi katanya, wallahu a'lam sekarang sudah otoritasnya semakin lemah. Ya, tidak lagi sekarang makanya dulu warung-warung nggak ada laki-laki perempuan campur baur. Kalau ada pasti itu Bu, laki-laki perempuan nggak ada tempat-tempat nongkrong. Ya, kayak kita ini nongkrong laki-laki perempuan pacaran ada dulu. Sekarang sudah mulai. Kenapa? Nah ini amar ma'ruf nahi munkar sudah lemah. Kalau ini sudah lemah, maka kewajiban terbesar sebenarnya ada di pemimpin. Dia punya otoritas Pak. Kita kalau lihat orang minum khamar Pak, mana berani kalau kita lihat takwaan rumah. Paling kita istighfar aja. Mau ngasih nasihat, tunggu dulu. Siapa yang punya pemimpin? Dia kirim tentara atau polisi, hentikan dia, tangkapin semua yang minum khamar itu. Namun ya, nah ini celaan. Ya. Namun ya, kalau kita tidak punya kekuatan, ya mungkin dimaafkan. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau tidak bisa, dengan tangannya. Kalau tidak bisa, dengan lisannya. Kalau tidak bisa, dengan hatinya, yang mengingkari dengan hati. Itulah. Tapi bagi orang yang punya kekuatan, ini yang terbesar Pak. Ya, maka beban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, beban terbesarnya ada pada penguasa. Nah, di sini di antara sebab Allah Taala melaknat Bani Israel karena mereka tidak berani melakukan amar ma'ruf atau nahi munkar yang terjadi di antara mereka. Ya, maka mereka pun menjadi bangsa yang kalau kita lihat ya Pak,
Kemungkaran apa yang paling sering terjadi di Bani Israel? Di antaranya pelacuran. Ya, makanya sering dengar hadis Nabi mengatakan dulu di zaman Bani Israel ada pelacur begini ya. Ya kenapa? Ulama-ulamanya tidak berani. Bahkan sebagai ulama pendeta-pendeta mereka ikut juga melakukan pelacuran. Ya. Kemudian juga riba, mereka tuh makan riba. Kenapa tidak ada apa-apa? Tidak ada nahi munkar. Mereka biarkan semua. Alhamdulillah. Di kita kaum muslimin etos amar ma'ruf nahi munkar ini selalu hidup, Pak. Ya, kalau enggak apa? LGBT sudah menikah di masjid. Ya, di gereja sekarang LGBT sudah banyak orang menikah di sana. Di Islam nggak pernah kalau ada LGBT minta izin pengurus masjid Baitur Rahim, Pak, mau diizinkan menikah sama jenis, potong lehernya pengurus masjid. Ada. Itu ma'ruf nahi munkar. Nah, tentu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kalau pemimpin membiarkan kemungkaran terjadi, ya bahkan jemaah mohon maaf, bahkan lebih celaka lagi kalau dia membiarkan atau membuka kemungkinan, memberikan pintu dan akses untuk kemungkaran itu. Lebih celaka lagi. Kalau melarang saja sudah, tidak melarang saja sudah celaka, lalu bagaimana kalau justru memfasilitasi? Waduh, itu lebih celaka lagi. Ya, mengundang orang-orang toko-toko maksiat datang lalu difasilitasi. Ya. Allah Ustaz. Ya. Baik, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini memang berat, Pak. Makanya saya bilang tidak mudah jadi pemimpin. Yang kita pikir itu tadi Abu Dhar mau jadi pemimpin. Dia bilang kalau kita sebagai orang kayak saya ini mungkin susah jadi pemimpin. Saya orangnya nggak enak kan. Ada orang berbuat maksiat, kadang kita mau tegur nggak enak. Nah, itu bahaya. Jadi pemimpin, makanya yang jadi pemimpin itu harus orang yang kuat kayak Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Rata-rata pemimpin yang baik biasanya berlatar belakang pendidikan militer karena punya kekuatan punya kita ini yang sipil ya tapi tidak juga ya di pembagian itu kan. Tapi artinya ini tidak mudah ya, tidak mudah. Makanya Nabi SAW mengingatkan ya Abu Dhar, kau lemah ya. Lagi kalau sudah disogok-sogok kita bawa berat. Ada sogok-sogok dikasih uang. Nah, kan itu ya, kadang-kadang kita ini di lembaga pendidikan, Pak. Kadang-kadang ada orang tua, murid ngasih kita uang. Anaknya melakukan pelanggaran, mau dihukum mikir-mikir kita. Wah, bapaknya kemarin kita ngasih itu. Sudah gimana mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Begitu aja. Bagaimana kalau level pemimpin yang besar, Pak? Jangan sekira berat sekali, Pak. Dan itu butuh doa. Kita selalu mendoakan pemimpin kita. Baik, jemaah. Kemudian hadis berikutnya. Ya, dari berikutnya Imam Az-Zahabi dia mengutip perkataan Nabi SAW. Wa qala Nabi SAW kullukum ra'in, tadi sudah dikatakan. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Wal amiru ra'in. Seorang amir, yakni katakanlah sekarang presiden atau gubernur, pemimpin. Wa ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang suami pemimpin di atas keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya. Wa kullukum ra'in. Setiap kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dari surat Bukhari. Ya. Jadi di sini Nabi tidak membatasi kepemimpinan hanya pada negara, tetapi pada area-area khusus atau kecil, kepala desa, kepala sekolah, manajer perusahaan, direktur perusahaan, ya, ketua RT, maka semuanya tidak luput dari pertanggungjawaban di hari kiamat kelak nanti. Ya. Kadang-kadang kita melihat orang lain pemimpin, Pak, kita nggak pernah melihat diri kita juga pemimpin, maksud saya. Ya. Kita hanya kalau mengomentari pemimpin yang politik, Pak, luar biasa, tangan kita celah. Tapi kita sendiri, jemaah, menjadi pemimpin di rumah tidak becus, tidak pernah kita intervensi. Ya, jangan kita berbuat zalim kepada istri, berbuat zalim kepada anak-anak, berbuat zalim kepada supir, pembantu.
Ya semua ini mungkin kita anggap perkara remeh, ya. Terkadang ya, terjadi di rumah tangga kawan suami mukul istri, atau istri mukul pembantu, atau merendahkannya, menghinakannya. Ya, semua ini akan dimintai pertanggungjawaban dari kiamat kelak nanti. Baik jemaah. Ya. Demikian juga ibu-ibu, ya, jangan sampai kita juga berbuat zalim. Ibu-ibu memiliki otoritas untuk mengatur rumah, mengurus anak, memerintahkan pembantu. Jangan berbuat zalim dan menyalahgunakan uang belanja yang diamanahkan oleh suami. Harusnya buat beli telur, diberikan skincare. Katanya dia buat suami juga Ustaz, tapi anak-anak kelaparan. Ya, nah ini hati-hati. Harusnya diurus anaknya nonton drama Korea. Hati-hati ibu-ibu. Ya, nonton drama India, ya. Akhirnya anaknya terbengkalai, anaknya disuruh main HP aja, nanti dia juga main HP. Ini semua amanah ibu-ibu. Ya, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari berikutnya, mohon kita cepat karena banyak dalil di sini. Adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ghasyana falaysa minna." Kata Nabi, siapa yang curang maka tidak termasuk golongan kami. Asbabul wurud ayat-ayat hadis ini adalah ketika Nabi melewati penjual kurma. Lalu Nabi memasukkan tangannya sampai ke bawah. Ternyata tangan Nabi mendapati kurma itu basah. Kata Nabi, "Ma hadza ya sahibat tamar?" Ya sahibat tamar, apa ini? Wahai pemilik penjual makanan. Kata penjual, "Asabatus sama ya Rasulullah." Terkena air hujan, lalu saya taruh di bawah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala ja'altahu fawqa at-ta'am wa yarahu an-nas?" Kenapa kau tidak simpan taruh di atas itu yang jelek supaya orang tahu? Coba lihat, ini curang namanya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang curang maka bukan dari kami. Ya, al-ghish ya. Al-ghish itu ya curang. Lawannya apa? Kalau dalam bahasa lawannya an-nasihah. Memberi nasihat. Jadi ini ya, orang yang beri nasihat itu adalah menginginkan kebaikan kepada orang. Maka jadilah penasihat yang jujur. Ya, kawan, ada suatu pembanggih, ya, kawan. Kita tinggal di salah satu pemondokan atau hotel yang dimiliki orang lain. Maka kita kalau tinggal di sana, ya, kawan, jadilah orang yang betul-betul mematikan lampunya, menggunakan air secukupnya. Ini namanya memberi nasihat, menginginkan kebaikan kepada orang lain. Jangan mentang-mentang kita sudah bayar semua, lalu kemudian 24 jam walaupun kita keluar makan, hasil tidak dimatikan. Kita hendaknya berusaha memberi kebaikan kepada orang. Itu namanya nasihat. Ya. Makanya ya azani Allah wa iyyakum, para nabi dan rasul ketika berkata kepada kaumnya, "Wa ana lakum nasihun amin. Uballighukum risalati rabbi." Aku menyampaikan amanat dari Tuhanku kepada kalian. Wa ana lakum nasihun amin. Ini perkataan para nabi kepada umatnya. Dan aku adalah pemberi nasihat. Makna nasihat adalah memberi yang terbaik kepada mereka. Lawannya apa? Ya curang, menginginkan keburukan. Itu lawannya. Ya. Iradatul khairi lil mansuhilah, menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Nah, adapun orang yang curang al-ghish ya akhwan adalah yaitu tadi menginginkan keburukan. Ini curang. Seorang pemimpin yang ghish kepada rakyatnya, ya, sering diumpamakan seperti orang yang curang, wali yatim curang kepada anak yatim. Kadang-kadang dulu anak-anak yatim ya, kalau sudah meninggal maka harta anak yatim ini warisan dari orang tuanya itu diberikan kepada walinya, biasa pamannya. Nah, ini banyak yang curang, hartanya dipakai untuk kepentingan anak yatim, disuruh makan tempe, gorengan, sementara harta anak yatim dipakai untuk dia makan-makan pesta-pesta di restoran. Ini curang. Maka demikian juga kepemimpinan. Ya, seorang pemimpin yang curang adalah uang dipakai bukan untuk rakyat, tetapi dipakai untuk jalan-jalan istrinya, dipakai jalan-jalan anaknya kemana-mana, untuk memperkaya dirinya, hartanya, bangun rumah, tidak dipakai untuk kemaslahatan umat. Ini curang namanya. Ya, ini curang. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Jangan kau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Nah, demikian kata ulama. Ya, analogi bagi orang yang curang di dalam
pemimpin dalam memimpin rakyatnya. Ya, baik. Jadi seorang pemimpin yang curang apa Pak? Tidak melakukan yang terbaik buat rakyatnya. Ya. Dulu ada pemimpin kita yang saya beberapa kali ngobrol. Mungkin sudah Bapak pernah dengar namanya Bapak Baharudin Lopa ya. Nah, saya beberapa kali ketemu kalau haji ya. Dan sering sholat bareng, sering ngobrol-ngobrol. Karena kami satu kampung jadi sering bisa masuk lah. Itu Masya Allah Pak. Kalau kita dengar bagaimana dulu telepon di rumah dinasnya nggak pernah dipakai untuk kepentingan keluarga. Jadi kalau anaknya mau tahu kerjaan pakai ini biaya negara, pakai telepon. Jadi anaknya cerita pergi pakai telepon umum. Begitu juga mobil dinas, nggak pernah dipakai pergi pengantin. Ini mobil dibiayai negara, bensin pakai negara, nggak boleh. Oh begini angkot gitu. Masya Allah Bapak, ini langkah pemimpin kayak gini. Ini dibiayai negara. Dulu ada kisah Allah alam, ada seorang khalifah datang kepadanya rakyatnya. Dia bilang urusan apa? Malam-malam datang. Urusan pribadi kan? Urusan pribadi. Dia matikan lampu. Loh kenapa nih? Ini minyaknya dibiayai negara katanya. Ini kita sekarang urusan pribadi. Nah ini ya, Masya Allah jamaah. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kita. Nah, sampai mereka curang Pak. Mereka uang negara, pajak. Walaupun pajak ya gimana ya, dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Kebijakan-kebijakan memperkaya kelompoknya. Hendaklah mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dari pemimpin-pemimpin seperti ini kita katakan takutlah kepada Allah. Mungkin di dunia Anda bisa lolos, tapi di hari kiamat ada pengadilan yang akan mengadili semua perbuatan mereka yang curang kepada rakyat. Bahkan Nabi mendoakan dari doanya Nabi, siapapun yang mempersulit rakyatnya, ya Allah sulitkan dia juga. Ya, sulitkan dia juga. Baik, kita lanjut jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bersabda, ya, hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat kelak nanti. Ini peringatan bahwa orang yang zalim jemaah nanti di hari kiamat. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini dipahami secara zahir. Di hari kiamat ada yang namanya gelap. Jadi kalau saya tidak salah nanti pada saat mau meniti sirat, kan hari kiamat itu ada tahapan, mulai dari kebangkitan pada mahsyar, pembagian catatan, mizan, hisab. Ada khilaf ulama dari urutan-urutan Allah, tapi di antaranya adalah ada kegelapan, az-zulumat, sehingga orang-orang tidak bisa melihat sirat. Ya, sehingga ketika itu dia terjatuh dalam neraka karena tidak ada cahaya. Nah, apa yang membuat gelap secara zahir kata ulama adalah kezaliman kita. Ya, maka ada ayat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang cahaya, Pak ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Hari di mana engkau melihat mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka. Lalu dikatakan, "Busyrakumul yawma," kabar gembira pada hari ini, "jannatun tajri min tahtil al-anhar," surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Adapun orang munafik tidak diberi cahaya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami, bagikan cahayamu wahai orang-orang beriman. Qila rji'u wara'akum, dikatakan, balik lagi kami, kembali kalian kepada ke belakang. Faltabisu nuran, cari sendiri cahaya. Ada orang munafik. Nah, maka demikian penjelasan ulama bahwa makna zulumat adalah benar-benar kegelapan. Apa yang menjadi cahaya kita? Ya, tentu amal-amal soleh kita. Nah, ada juga yang memahami makna zulumat di sini adalah secara maknawi. Kalau tadi secara zahir, bahwasanya yang dimaksud zulumat adalah kesulitan. Ya, asyadad. Di hari kiamat siapa yang zalim, dia akan mendapatkan kesulitan di hari kiamat kelak nanti. Ya. Ini makanya Nabi Yunus ketika di perut ikan dia mengatakan, Allah katakan wanada fil zulumat. Ya, dia berdoa di dalam kegelapan. Ada yang menganggap zahir kegelapan adalah gelapnya malam, gelapnya laut dan gelapnya perut ikan. Tapi sebagian mengatakan makna gelap itu adalah kesulitan yang banyak.
Ya, ya musibah yang menimpa. Ini berarti bahwa ibu-ibu kalau kita pakai pendapat ini bahwasanya orang yang zalim maka akan mengalami kesulitan di hari kiamat. Sejak dia bangkit dari kubur, ya, maka sejak di kuburan ya dia sudah dizalimi, dia akan mendapatkan kesulitan. Ya, kemudian ketika dibangkitkan sampai dia kemudian diadili, ya, kemudian dia akan mendapatkan kesulitan yang sangat besar. Ya, taib jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penderitaan ini gara-gara apa ya? Karena kezalimannya. Bisa jadi dia menzalimi satu orang, dua orang, semakin besar orang yang dizalimi, semakin besar juga kesulitan yang dia hadapi. Lalu bagaimana kalau menzalimi jutaan orang ya Allah? Tentu akan lebih besar lagi kesulitannya. Kita masuk ke dalil berikutnya ya ikhwah. Dalil berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wassalam, "Ma min ra'in ghashya ra'iyatahu illa wa huwa finnar." Kata Nabi sallallahu tidaklah seorang pemimpin yang berbuat curang kepada rakyatnya kecuali ia di neraka jahanam. Subhanallah. Ya, ma min ra'in ya ghashya ra'iyatahu fa huwa finnar. Ini kepemimpinan seluruhnya, kepemimpinan dalam semua tingkatannya. Ya. Ini ya kawan, saya selalu ingatkan bahwa kita ini juga pemimpin. Kita nggak pernah ngajarin anak ngaji, kita nggak pernah ngajarin mereka sholat. Kita turuti semua keinginan mereka yang mungkin itu tidak bertentangan dengan agama. Dikasih HP, dikasih ini, ya mereka kita biarkan nonton yang mereka sukai. Ya, dan kata Allah Azza wa Jalla, wala tu'tu amwal wala tu'tu suha amwal. Maksud ayat itu, jangan kalian berikan hartamu kepada orang bodoh. Anak-anak ya kawan, termasuk mereka yang masih bodoh karena tidak bisa membedakan mana tontonan yang baik yang mana. HP itu harta atau tidak? Harta. Maka ada larangan ya memberikan harta kepada orang bodoh. Maka termasuk aplikasi ayat ini adalah memberi HP kepada anak-anak, termasuk memberi harta kepada anak-anak yang belum sanggup. Ini tidak ada. Nah ini termasuk ya wa'azani Allah wa itu membiarkan mereka menonton segala hal yang mereka sukai, lalu kita tidak menempuh, tidak memberikan pengajaran, membebaskan mereka bergaul dengan siapa saja, maka termasuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak ikhwan saya, kemarin saya 2 minggu yang lalu saya menikahkan anak saya masih 20 tahun. Kenapa tadi saya khawatir sekali melihat pergaulan sekarang, Pak. Walaupun di kampusnya beda, laki-laki perempuan beda kampusnya, tapi pulangnya di luar kampus, siapa yang tahu jemaah? Apalagi dia punya motor, kita nggak tahu. Maka di antara bentuk kepemimpinan kita yang memberi maslahat kepada mereka, memudahkan mereka untuk menikah. Ya, sebagian orang tua anaknya mau nikah, alah apa-apa, kamu kasih apa anak orang? Ya. Tapi biarkan mereka pacaran, coba lihat gimana. Oke, kalau begitu ya sudah kasih solusi dong. Biarkan mereka pacaran, malah ditanya, kau belum punya pacar, cari di pacar di sana. Ini pemimpin akan dimintai di hari kiamat kelak nanti. Ya, kalau anak kita di luar sana melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, kita termasuk akan mendapatkan dosanya kalau kita tidak memberi pendidikan yang baik. Termasuk pacaran. Anak kita pacaran, kawan kita berdosa kalau kita tidak menegur. Ya. Apalagi anak sekarang, Pak, lebih canggih HP-nya daripada kita, bermain ini, bermain itu. Ya sudah saya bilang, kau menikah aja nak. Alhamdulillah. Saya lihat setelah dia menikah 1 minggu jadi dewasa. Tadinya saya lihat juga ragu-ragu, jadi bisa gak ini? Terus setelah menikah, Pak, Masya Allah ini berkahnya. Jadi dewasa. Ya, Alhamdulillah. Jadi jangan membayangkan anak kita ini anak kecil terus. Ya, bisa jadi dengan mungkin karena keberkahan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk lagi ayat berikutnya. Ada yang berikutnya, Imam Az-Zahabi radhiyallahu taala menyebutkan dalil berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istar'ahu Allahu ra'iyah, siapa yang Allah berikan kekuasaan untuk mengurus rakyat. Ini bahasa Indonesia ya Pak. Rakyat itu sebetulnya bahasa Arab, ra'iyah. Alhamdulillah di Indonesia ini banyak menyerap bahasa Arab ya. Ra'iyah itu artinya yang dipimpin. Ra'i pemimpinnya, yang dipimpin ra'iyah. Makanya disebut rakyat.
musyawarah, apa lagi bahasa Indonesia Pak? Majelis permusyawaratan rakyat, itu bahasa Arab semua. Ya. Dewan. Apa lagi Pak? Pulus, kalau pulus bahasa Arab ya. Apa? Banyak. Nah, rakyat falam yuhidha binushin illa harramallahu alaihi jannah. Lalu dia tidak berusaha memberi nasihat, artinya memberi yang terbaik, dari nasihatnya memberi yang terbaik kepada rakyatnya, kecuali Allah Ta'ala haramkan baginya surga. Ya, harramallahu alaihi al-jannah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan riwayat yang lain, Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihu Allahu ra'iyah." Tidaklah seorang hamba diserahi Allah untuk memimpin rakyat, yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati, dan dia mati dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, illa harramallahu alaihi jannah, kecuali Allah Ta'ala haramkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Hadisnya sahih. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, lam yajid rahidal jannah, dia tidak akan mencium aroma surga. Ikhwan, ini dalilnya ikhwan, pentingnya seorang rakyat pemimpin memperhatikan siapa yang dipimpin. Nabi SAW suatu malam ya ikhwan, ada suara keras, kata sahabat kami mendengar suara keras di Madinah di malam hari. Kami sangat curiga, khawatir. Ya kan, orang dua kali di rumahnya mau mendengar arah suara itu. Nah, tiba-tiba kami melihat ada orang naik kuda datang dari arah suara itu. Ternyata Nabi SAW mengatakan tidak ada apa-apa, tidurlah kalian, saya sudah lihat. Ayahnya, seorang pemimpin dua ada di sana. Kaget para sahabat, kami baru mau ke sana mencari tahu ada apa. Ternyata Nabi sudah datang dari sana. Nabi SAW kata Ali bin Abi Thalib, kalau dalam peperangan, kalau keadaan ketakutan yang memuncak, para sahabat juga manusia. Ketika perang kadang-kadang muncul rasa takut. Kami berlindung di belakang Nabi, dan Nabi adalah orang yang paling dekat dengan musuh. Dia pemimpin. Subhanallah jemaah. Inilah ya seorang pemimpin yang tidak memperhatikan pemimpinnya, tidak mengurusi mereka. Ya. Lihatlah Umar bin Khattab ya, selalu malam hari jalan, kalau sekarang belusukan. Ya, selalu belusukan. Cuma waktu itu nggak ada kamera. Kalau sekarang mungkin ya, dulu nggak ada kamera. Ya, Umar kemana-mana dia tahu apa yang Rasulullah SAW juga berjalan kemana-mana di malam hari mencari tahu apa yang terjadi dengan rakyatnya. Demikian juga para khalifah setelah itu. Mereka mencari tahu langsung bagaimana keadaan di bawah, ya, bagaimana penderitaan rakyatnya. Ini adalah bagian diharamkan katanya. Siapa yang jadi pemimpin lalu dia tidak memberi. Di sini Nabi mengatakan nasih, lam yuhidha apa? Disebutkan lam yuhidha binushin, tidak berusaha memberi nasihat. Apa makna nasihat tadi Pak? Memberi yang terbaik kepada yang diurusi. Ya, inilah memang inilah sifat sejatinya para nabi. Ini uballiku kata Allah, uballikukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Dan nasih di sini adalah memberi yang terbaik bagi orang-orang yang berada di dalam dia urusi. Bukan justru kadang-kadang kita lihat Bapak Ibu ada justru apa ya? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, ini ada giumnya orang di Indonesia. Semakin dipersulit supaya orang pengen jalan pintas. Jalan pintas ya butuh fulus. Nah, ini harusnya ya urusan itu harus dipermudah. Ya, urusan itu harus dipermudah. Jangan dipersulit rakyat ini. Ya, apapun yang beri maslahat kepada mereka, ya hendaknya kita permudah. Nah, ini namanya memberi yang terbaik. Ya. Seorang suami ketika dia menjadi rumah tangga yang nasih, maka ia berusaha memberi yang terbaik kepada istri dan anak-anak. Ya, bukan hanya ngasih uang ya, bukan hanya ngasih ekonomi, tapi juga ia memberikan pendidikan, pengajaran, perhatian. Ada hak-hak istri, hak-hak anak dia berikan, bermain bersama, bepergian bersama. Ya, jadi ini adalah contoh kepala rumah tangga yang nasih yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya, baik jemaah. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya, dalil berikutnya dari Imam Adz-Dzahabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amirin 'asharatin
Tidaklah seorang yang memimpin 10 orang, ini 10 orang saja. Illa ji'a bihi yawmal qiyamati maghlulatun yaduhu ila unuqihi atlaqahu 'adluhu aw alqahu jawrahu. Kata Nabi, tidaklah seorang yang memimpin 10 orang kecuali datang di hari kiamat dalam keadaan tangannya terbelenggu. Ya, terbelenggu di lehernya ini. Keadilan yang akan melepaskannya atau kezaliman yang akan membinasakannya. Allahu Akbar. Jadi nanti pemimpin ini Pak datang di hari kiamat dikasih gini. Kalau dia adil dilepaskan, kalau dia tidak adil maka dia akan binasa. Ya. Sekali lagi jemaah, kepemimpinan bukan hanya kepada pejabat negara saja, tapi siapapun level kepemimpinan dimanapun levelnya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Nabi menyebut angka 10 Pak. Angka 10 itu kalau di kantor apa Pak? Manajer, kepala seksi. Kalau waktu Bapak di Suzuki, manajer Pak ya, kepala seksi kan, direktur, kepala bagian, apa? Kasut, kaca, pokoknya ada ya. Ya, 10 orang. Maka ini sudah masuk ke pemimpinan. Ya, maka dia akan dipertanggungjawabkan. Kalau dia baik belenggunya, dia menunjukkan bahwa kepemimpinan asalnya adalah amanah, Pak. Asalnya adalah beban. Ya, tetapi sebagai orang kepemimpinan adalah ya sarana untuk memperkaya diri. Ya. Ayat jemaah dan mata. Jadi maksudnya adalah Nabi ingin membuktikan bahwa berapapun jumlah anak buahmu, ya, maka dia adalah pemimpin yang dia tidak boleh menyepelekan urusan ini. Ya, jika ternyata ia berbuat zalim Pak, maka dia akan binasa. Tapi kalau dia berbuat adil, subhanallah. Ya, dulu ada kisah Nabi SAW menceritakan ya Pak, ada orang yang terjebak di dalam gua. Di antaranya ada orang yang bekerja. Subhanallah, orang ini setelah gajian dia tidak ambil gajinya. Dalam katakan dia menganggap ringan itu uang. Maka majikan ini ya, coba lihat. Karena orang yang dia ambil, dia investasikan uang itu. Jadi kambing, jadi ontak sampai satu gunung. Tiba-tiba dia datang beberapa tahun kemudian, wahai tuan, kamu ingat gak? Saya dulu pernah bekerja, saya belum sempat ambil gaji saya. Dia bilang, ya saya ingat, gajimu itu semua onta yang kambing yang satu gunung itu. Dia bilang, jangan main-main. Saya tidak main-main, itu gajimu yang saya dari itu. Kata orang ini, dia mengambil semua onta dan kambing itu, tidak menyekat satu pun. Ini pemimpin yang baik. Kalau kita dulu gajimu berapa? Segini, ya sudah ambil 2 kambing sana, itu gajimu dulu. Oh tidak, dia bilang itu gaji. Ya, subhanallah. Baik jemaah. Kita hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim, ya Allah. Ini doanya Nabi SAW. Barang siapa yang diserahi mengurus urusan umatku, lantas dia membuat susah umatnya, jadi mereka yang dipimpin, fashquq alaihi, maka susahkanlah dia ya Allah. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim, namun siapa yang mengurusi urusan umatku lalu dia berbuat baik kepada mereka, farfuq bihi, maka berbuat baiklah kepada dia. Ini namanya al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Ya, hadis ini bersifat umum ya, lagi-lagi siapapun yang jadi pemimpin diurusi, termasuk kita ini pengurus masjid, Pak, kita diminta mengurusi umat, ibadahnya, ya, mengurusi maslahat umat ini, ada pengajian, ada kebersihan, ada imaman, azan, diurus semua. Kalau kita mudahkan maka Allah Taala akan mempersulit. Maka ya kawan, seorang pemimpin yang baik kepada rakyatnya, sebetulnya itu cara Allah untuk membantu dia dalam memimpin. Tapi kalau dia persulit umatnya, berarti Allah akan mempersulit dia. Ya, coba ya kawan, kita ini kalau mempersulit rumah tangga, kalau memudahkan urusan rumah tangga, Allah akan mudahkan urusan kita juga di luar. Saya banyak menemukan orang yang kawan, kalau dia baik sama istrinya, dia mudah memberikan kebaikan kepada istrinya, maka Allah mudahkan juga rezekinya di luar. Setuju nggak ini ibu-ibu? Wih, langsung cepat ini. Kalau ada suami pelit, rezeki juga kurang. Jadi ini ayat ini hadisnya, bacakan hadis ini kepada suami ibu. Ya, siapa yang mempersulit rakyat yang diurusi, maka Allah akan persulit dia. Tapi kalau kita lihat suami yang masya Allah membuat istrinya senang, bahagia, ya sedikit sakit dibawa ke toko emas.
dipenuhi ingin keinginannya mau umrah ya umrah, dia bahagia, Allah akan mudahkan juga urusannya. Tapi kalau dia persulit, dia akan persulit juga. Ini banyak terjadi kisah-kisah sahabat-sahabat kami yang cerita, Masya Allah Ustaz. Saya kalau umrah lihat ada suami yang Masya Allah ya saya lihat ternyata karirnya juga bagus. Saya nggak tahu apa dia, ternyata mungkin ini hubungannya. Allah permudah dia urusan. Ya, baik. Jadi ini doanya, bayangkan ini doa Nabi Muhammad, ini doanya Nabi mustajab. Siapa yang mempersulit kaum muslimin, maka Nabi mendoakan agar persulit hidup. Siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, maka Allah akan memudahkan juga urusan. Itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita masuk ke suatu kantor pemerintah, Pak, kadang-kadang ada pegawai yang Masya Allah bagus, Pak. Ya, saya pernah, mudah-mudahan Allah maafkan. Saya mau pergi khutbah Jumat di gedung Centennial, kira-kira beberapa tahun yang lalu. Ya, karena mobil kami ganjil, waktu itu double genap. Pas keluar semanggi, Pak, waduh, Pak, selamat siang Pak, katanya. Ini mobil tidak Pak, terus saya bilang. Terus dia lihat saya, dia mau kemana Pak? Saya mau khutbah Jumat. Siap Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Tapi tolong jangan diulang. Nah, orang mau khutbah saya 15 menit lagi akan, atau 20 menit lagi. Kalau saya orang dia bilang, mau kemana Pak Ustaz? Mau khutbah Jumat. Saya bilang, di mana? Di sini gedung Centennial. Silakan Pak Ustaz, silakan, tapi jangan besok. Saya bilang, Pak, mohon maaf, saya tidak punya mobil dua, saya cuma mobil genap. Ya, saya tidak punya mobil ganjil. Tidak apa-apa Pak Ustaz, silakan. Dimudahkan urusan, Pak. Semoga Allah memudahkan urusan Bapak ini juga. Iya, karena ini urusan. Tapi kalau saya pernah juga ditilang begitu Pak, bukan urusan umat, urusan pribadi. Saya bilang tilang aja Pak. Nah, tapi kalau urusan umat kita sampaikan, ini orang mau khutbah Jumat. Nah, ada juga ya Allah, kadang-kadang kita masuk kantor Pak, dipersulit ini, dipersulit itu, mau urus ini, dipersulit. Ya, nah ini. Maka jemaah, sikap pegawai atau staf biasanya berbeda-beda dalam berinteraksi, dalam melayani masyarakat Pak. Ada yang coba lihat Pak, kita masuk kantor ada yang senyum, ada yang judes. Ya, katanya ada ini Pak, ditanya dulu, Bapak BPJS atau umum? Ya, kalau BPJS langsung bingung. Ini cuma aja, mungkin jok aja ya. Tapi kalau umum itu, ini nggak boleh sebetulnya ya. Jangan membeda-bedakan. Nah, ya ada yang sabar, ada yang Masya Allah. Ya. Nah, siapa yang memudahkan, maka Allah Taala akan mudahkan urusannya. Ya, cepat atau lambat. Hadis berikutnya, dari berikutnya ikhwan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sayakunu umara'u fasaqah. Jawrah, akan datang pemimpin yang fasik dan zalim. Faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni. Siapa yang membenarkan dusta mereka, ini juga bahaya Pak. Ada orang-orang yang selalu tukang jilat penguasa, tukang stempel penguasa, termasuk dari kalangan orang-orang yang berilmu. Ya, jadi kalau penguasa datang, tolong fatwakan ini Pak, kita ada kebijakan, dia datang ke ulama tertentu. Kalau dia bilang saya mau kebijakan, padahal ini kebijakan yang menzolimi. Ada yang Nabi katakan siapa yang membenarkan dustanya dan membantu mereka untuk menzolimi, falaysa minni, kata Nabi bukan golongan. Ya, Nabi berlepas diri dari dia. Ya, walan yarida alayyal haud, kata Nabi, dia tidak akan bertemu denganku di telagaku nanti. Hadis riwayat Ahmad, sanadnya sahih. Ya. Nah ini di sini Nabi SAW menyebutkan dua sifat pemimpin ini, fasiqah, fasaqah, fasik, apa artinya fasiqah? Keluar dari ketaatan. Bisa jadi pemimpin ini mungkin suka minum khamar, pemimpin yang suka berzina, ini pasti orang fasik. Ya, suka judi online mungkin Pak, dia fasik. Ya, lalu jawrah ini zalim, ini berbuat zalim kepada orang, kepada rakyat Pak, yang mengambil hak-haknya rakyat untuk kepentingan pribadinya. Ya. Maka lihat ya akhwan, Nabi SAW mengatakan siapapun yang membenarkan kedustaannya, menolong mereka dalam kezalimannya, maka Nabi SAW mengatakan aku berlepas diri dari mereka. Ini menunjukkan perbuatan dosa besar. Karena Nabi mengatakan falaysa minni, ini
di antara dalil dosa besar ketika Nabi berlepas diri. Ya. Nabi berlepas diri. Bahkan Nabi mengatakan dia tidak akan bertemu saya di surga, di telagaku. Telaga. Setiap Nabi memiliki telaga. Ya. Ya. Namun saya ingin sampaikan jemaah bahwasanya bagaimanapun zalimnya suatu pemimpin, ya kawan, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak tetap mentaati walaupun dia zalim. Kezalimannya mentaati dalam perkara yang baik, maksud saya. Taat di sini maksudnya tidak keluar untuk memberontak, itu yang mana? Bukan berarti mentaati kezalimannya, bukan. Kalau dia misalnya menyuruh orang ayo rakyat kita judi, ya boleh kita, namun tidak boleh dia keluar memberontak. Ya, ini sangat jelas hadisnya, dalilnya banyak sekali yang kadang-kadang dalil ini orang bagi sebagian orang agak berat untuk menerimanya. Kata Nabi, alaikum musam'a wa ta'ah walau amara bikum abdul habasyi. Kata Nabi, hendaklah kalian tetap mendengar dan taat kepada pemimpinmu walaupun engkau dipimpin seorang budak Habasy. Budak, ya kawan, secara tidak boleh jadi pemimpin. Dalam Islam, dalam fikih Islam, pemimpin budak nggak boleh. Karena bagaimana mau jadi pemimpin kalau dia budak? Dia dikuasai oleh tuannya. Ya. Tapi kalau dia sudah jadi pemimpin, sah jadi pemimpin, diangkat atau apalah, maka dia tetap harus ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, jadi ditaati jika ada kebaikan yang dia lakukan dan tidak ditaati dalam perkara yang maksiat. Tidak boleh menentangnya baik secara langsung, apalagi memprovokasi manusia untuk membenci. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pada saat yang sama, ikhwan, tidak boleh juga menjilat, melakukan pernyataan-pernyataan yang mengesankan bahwa saya tindakan penguasa benar dalam menzalimi masyarakat. Ini tidak boleh juga. Ada sebagian orang seperti ini. Ya. Apapun dari pemerintah, oh ya, ini belum tentu. Kalau itu zalim, jangan didukung, ya. Jangan didukung. Tapi hendaknya kita memberi nasihat kalau bisa. Saya dulu punya guru, dia cerita kalau ketemu dulu waktu itu zaman Pak Harto, Pak. Jadi kalau ketemu menasihati beliau pakai bahasa Jawa Inggil, Pak. Alhamdulillah di akhir hayat kan Pak Harto agak, guru kami namanya Ki Haji Air Fakhruddin rahimahullah taala, ketua pusat Muhammadiyah tahun 90-an. Dia cerita di temannya Pak Harto waktu zaman kecil di Jogja. Cerita kalau pengajian di gedung Muhammadiyah, dia cerita ketemu Pak Harto, dia nasihati, Masya Allah Pak, itulah sebetulnya Pak cara nasihati pemimpin. Bapak, jangankan kita Pak, kita ini jangankan penguasa yang tinggi, kita dinasihati istri kepada anak-anak Pak, kita terima nggak Pak? Ini anak-anak banyak, Pak, saya mau kasih kritikan ya Pak, maaf ya Pak, ini ada anak, nggak bisa. Nasihati suami ibu ketika berdua di dalam kamar, Pak. Nasihati Pak RT, jangan pada forum-forum terbuka. Pak RT, Bapak ini kayaknya, ya nasihati berdua. Saya dulu pernah khutbah Jumat, ada sedikit salah sebut ayat hadis. Ya. Kemudian setelah itu di luar ada seorang ikhwan datang baik-baik, Assalamualaikum Ustaz, Masya Allah. Dia cerita Ustaz tadi ayatnya, masih enak. Coba kalau Pak, dia nasihati kita masih banyak jamaah. Dia bilang Ustaz, tadi ayatnya salah. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menasihati itu di depan orang berarti dia telah berusaha. Ya, menjaga puru'ah orang itu penting sekali. Nah, kecuali orang yang memang menampakkan preman yang sudah menampakkan itu boleh. Tapi kalau yang ada seorang baik tergelincir dalam dosa dan maksiat, sebaiknya kita tutup aibnya. Ya, dinasihati secara berdua. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sini Nabi SAW mengingkari orang yang menolong atau membantu penguasa dalam menzalimi rakyat. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya ya tadi. Nabi mengatakan usikum bi taqwallah, bertakwalah kepada Allah, wassam'a ta'ah wa in ta'amara 'alaika 'abdun, walaupun yang memimpinkan adalah seorang hamba. Ya, juga Allah telah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Yang ulil amri nomor 3, Pak. Ayat ini menjelaskan kepada kita pemimpin itu urutan ketiga setelah ketaatan kepada Allah Rasul. Namun untuk pemimpin tidak dimutlakkan dengan taatilah.
atiullah wa atiur rasul. Nah, kalau untuk pemimpin Allah dikatakan wa atiul amr, tapi wa ulil amr. Kata ulama ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amr tabi, mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau dia mengikuti sesuai sejalan dengan Allah dan Rasulnya, baru kita taat. Kalau tidak sejalan, maka tidak taat. Ya. Ini ya wa azanallahu wa yaqul. Juga ada hadis Nabi mengatakan yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi budaya. Akan ada pemimpin yang tidak mendapat petunjuk dengan petunjuk mereka. Wala yastannuna bi sunnati, tidak melaksanakan sunnahku dalam amal-amal. Ya, wa sayaqumu bihim rijalun qulubuhum syayatin. Akan ada pemimpin hatinya syaitan, fi jismani insi, tapi fisiknya manusia. Maka ada yang bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah? Bagaimana nanti kalau saya mendapati zaman itu pemimpin yang seperti ini?" Kata Nabi, "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Kau dengarkan dan kau taati pemimpinmu. Wa in duriba dhahruk, walaupun punggungmu dipukul. Wa ukhidha maluk, walaupun hartamu diambil. Fasma' wa ati, ikuti, dengarkan dan taati. Itu ya. Ini akidah, bukan sekadar like and dislike, Pak. Tetapi ini masalah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Namun ada yang mengingatkan ikhwan, semakin baik rakyat, semakin baik pula pemimpin. Semakin buruk rakyat, semakin buruk juga pemimpin. Ada ayat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan, ya, Allah Ta'ala sebutkan apa? Innama wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha kama bima kanu yaksubun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim sebagai pemimpin bagi sebagian yang zalim. Ayat ini diterjemahkan ulama, Masya Allah, ada banyak riwayat atau tafsir tentang ayat ini. Ya, kami jadikan orang zalim pemimpin bagi orang yang zalim yang lain. Ya, bima kanu yaksubun, sebab apa yang mereka lakukan. Ada yang mengatakan sebagian orang zalim akan mencintai kezalim orang yang zalim yang lain. Orang zalim sesama zalim misalnya akan menolong. Jadi mana yang kedua, sebagian orang zalim kami jadikan mengiringi yang lain di neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Itu pengertian yang kedua. Ketiga, kami jadikan orang zalim penguasa bagi yang sesama orang zalim. Ini yang kami maksud di sini. Ada juga yang mengatakan kami pasrahkan orang yang zalim kepada orang yang zalim yang lain. Ini intinya ya kawan. Para ulama mengatakan ya kawan, kezaliman rakyat maka itu akan berdampak juga kepada kepemimpinan. Walaupun ini tidak mutlak ya kawan. Tidak mutlak ya ini. Dulu ada pemimpin namanya Hajjaj, tapi rakyatnya banyak orang saleh. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, "Ya Ali, kenapa sekarang banyak terjadi kekacauan setelah kau jadi khalifah?" Dia bilang, karena rakyatnya seperti kamu. Dulu di Abu Bakar, Umar bagus karena rakyatnya seperti saya. Maksudnya adalah ya kawan, yang sampai telunjuk kita selalu begini kepada pemimpin. Ya, sementara ya masih banyak kita yang tidak baik. Bagaimana mau pemimpin yang baik kalau rakyatnya, walaupun ini tidak ketentuan yang mutlak, namun di antara cara mendapatkan pemimpin yang baik kawan adalah memperbaiki diri sendiri. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, la yasul linnas illa amirun adil aw jahil. Tidaklah baik suatu masyarakat jika tanpa pemimpin, baik dia adalah orang yang saleh ataupun orang yang zalim. Fa'angkara qawlu aw jahil, maka ada yang mengingkari dia dengan kalimat pemimpin yang zalim. Lalu apa kata Al-Junaid? Na'am yu'minus sabi wa yumkinu min iqamati salawat wa hajjul bait. Ya, ini memang ada sebab penguasa jalan-jalan terasa aman, rakyat bisa dengan tenang mengerjakan sholat dan berhaji ke Ka'bah. Bisa jadi apa? Jadi walaupun pemimpinnya zalim, kita masih bisa sholat, bisa puasa, masih bisa haji dan sebagainya. Dibanding dengan tiada pemimpin. Baik, saya kira ini ya kawan. Ada beberapa lagi dalil di sini, namun maknanya hampir sama dengan apa yang sudah kita di sini juga ada hadis ya, asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah imamun jahil. Orang yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah pemimpin yang zalim.
ikhwan, kalau mudah-mudahan ya. Juga di sini beliau sampaikan pemimpin yang adil akan diberi naungan dari kiamat. Tadi kita sebutkan hadisnya. Kemudian juga tadi orang yang adil akan mendapatkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir sama. Baik. Masya Allah, ini tulisan orang dulu bagus banget, jadi sudah saya baca. Gimana seharusnya Ustaz orang yang takut nyawanya dibantu dengan alat medis supaya bisa bertahan? Sebetulnya kalau dilepas alatnya sudah tidak bisa bertahan, orangnya udah nggak sadar. Ya kawan, hendaknya kita tetap berusaha, ya, tidak boleh kita berusaha sebaik-baiknya. Saya sering ditanya, Ustaz, saya punya keluarga, ya, bertahan dengan alat katanya. Kalau itu alat lepas dia akan ini. Jadi tidak boleh, itu namanya membunuh. Ya, selama Allah Ta'ala berikan kehidupan dengan itu, maka kita akan berusaha. Tidak boleh kita putus asa. Ya. Betul secara matematik kalau dilepas, tapi jika Allah menghendaki bisa panjang umur. Tidak boleh, ini namanya membunuh. Kalau itu dilepas berarti tidak boleh. Jangan kalian dijauhkan, berharap mati tidak boleh. Kata Nabi SAW, jangan kalian mengharapkan kematian. Apalagi wah ini baru bagus banget. Dengan adanya produk yang diboikot dikatakan haram, bagaimana dengan karyawan Ustaz? Apakah penghasilannya juga menjadi haram? Ya kawan, boikot itu adalah urusan penguasa. Ya. Namun ini karena penguasa yang tahu masalahnya. Saya sering bertanya, Ustaz, kalau di Saudi Arabia itu tidak ada boikot. Di depan Masjidil Haram itu semua yang dibuat di sini menjual dengan bebas di Masjidil Haram. Ya, karena ini urusan kaum muslimin, dikerahkan kepada penguasa. Ya. Namun jika kita bisa ada alternatif lain, itu yang lebih baik. Nah, ada pun yang bekerja di situ, ya selama dia tidak menjual yang haram, kecuali jelas-jelas di tempat ini merusak kaum muslimin di tempat ini, ya, maka jelas boleh. Tidak boleh kita membantu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh membantu orang dalam kezaliman. Namun perkara boikot itu, ya kawan, yang saya tahu saya adalah diserahkan kepada pemimpin. Dia tahu masalah. Kalau diboikot akan baik. Namun selama kalau itu adalah pilihannya masih banyak yang lain, lebih baik kita pilih. Istri saya kalau pergi ke beli itu, alhamdulillah dia ada daftarnya di HP, daftar boikot. Enggak apa-apa, itu pilihan pribadi, silakan. Apakah orang yang bekerja di situ? Saya katakan selama dia bekerja dengan baik dan perusahaan itu di Indonesia adalah tidak terang-terangan di Indonesia, ya. Dan kalau di pusatnya silakan. Nah, seperti di Saudi tidak ada boikot-boikotan saya. Apakah di depan Masjidil Haram apa yang diboikot di sini? Apa KFC, apa semuanya orang makan di situ. Saat ini kok gak diboikot, gimana sih? Saya bilang ini urusan penguasa. Namun kalau kita ada pilihan, kalau mau pindah di sini ada warung nasi, di sini warung pilihan ini, tidak ada masalah. Kalau tidak ada pilihan lain, maka tidak mengapa. Lapar daripada lapar, wallahu a'lam. Pada bulan Ramadan, apabila kita sudah melaksanakan sholat tarawih di masjid, amalan apa yang terbaik kita lakukan pada sepertiga malam terakhir? Tidak ada larangan untuk sholat setelah kita sholat witir. Kata Nabi, ija'alu, ya, jadikanlah akhir ibadahmu di malam hari adalah sholat witir. Namun ada riwayat bahwasanya Nabi SAW setelah sholat witir masih sholat 2 rakaat. Jadi larangan ini bukan larangan sampai haram, tidak, ya. Sebagai orang kalau sudah makruh menganggap tidak boleh, tidak, masih boleh. Namun ada riwayat bahwasanya kalau kita sholat bersama imam sampai selesai, kata Nabi, kutiba lahu qiyamul lailah, orang itu sudah dicatat sholat malam, maka sudah mencukupi sebetulnya sampai selesai tadi, ya. Namun kalau seorang ingin sholat lagi, maka tidak mengapa. Nah, ada 2 pendapat dalam perkara ini. Pertama, membatalkan witirnya dengan menggenapkan. Dia sholat 1 rakaat dulu untuk menjadi genap. Setelah itu dia witir lagi. Pendapat yang kedua adalah dia tidak perlu lagi menggenapkan. Dia tetap sholat,
dan tidak perlu witir lagi. Supaya bilangan total, bilangan rakaatnya adalah ganjil. Dan saya lebih condong pada pendapat yang kedua. Karena Nabi mengatakan la witrani fil laila, tidak ada dua witir dalam satu malam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau mau yang terbaik apa? Seperti kalau tadi ya baca Quran. Ya, Imam Az-Zuhri ya ikhwan, ketika menyebut Ramadan ada dua amalan yang beliau sebutkan. Artinya logonya, ikonnya, syiarnya Ramadan, kata beliau tilawatul Quran wa it'amut ta'am, baca Quran dan memberi makan. Ini ibadah yang menjadi syiar bulan Ramadan, yaitu baca Quran dan memberi makan. Dan ini yang dilakukan oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman. Al-Quran digandengkan Allah dengan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah Ta'ala menggandengkan Al-Quran dengan Ramadan, menunjukkan Ramadan identik dengan Al-Quran. Makanya sebaiknya di bulan Ramadan para sahabat selalu mengkhususkan Ramadan dengan Al-Quran. Mereka tidak baca buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain. Mereka meninggalkan ibadah-ibadah sunnah demi untuk membaca Al-Quran. Ustaz, apakah teman yang suka ingkar janji termasuk zalim kepada temannya? Apakah ini ditutup pada hari akhir? Ya, saya sudah berusaha mengingatkannya, tapi selalu mengulanginya. Ikhwan, kalau mengingkari janji tidak sampai kecuali janji yang pasti, misalnya tertulis. Kalau sekedar janji kita besok jalan-jalan ya, terus dia lupa ya, lama-lama jadi seperti penyakit orang munafik. Tapi kalau misalnya janji bayar utang, lalu dia tidak bayar, ini termasuk kezaliman. Ya, artinya dalam bentuk janji apa? Misalnya seorang laki-laki mengatakan saya akan menikahimu, tapi ternyata dia tidak menikahi, berdosa nggak laki-laki ini? Ya, Allahu a'lam, ya tidak sampai derajat yang. Tapi kalau yang sifatnya akad, hak, ini hak kita, lalu dia berjanji akan memberikan kepada hak kita, ini dosa. Tapi kalau bukan hak kita, hanya berjanji, bertemu, berjanji apa, nah, makanya saya bilang, apa yang diperjanjikan? Kalau yang berkaitan dengan hak kita, dia akan memberi hak kita, dia mau bayar utang, dia mau apa, begitu itu yang berkaitan dengan hak kita. Dia mau kembalikan barang kita, tapi dia katanya dia berdosa. Tapi kalau yang bukan hak kita, hanya sekedar berjanji mau ngasih uang, mau ngasih hadiah, kalau dia gak kasih, ya dosa cuma dia. Tapi tidak sampai derajat dituntut sampai di hari kiamat. Karena ini bukan bersalah, ini bukan hak. Ya. Namun orang ini akan tertimpa penyakit kemunafikan karena dia salah satu contoh atau ciri orang munafik apabila dia berjanji dia mengingkari. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Ibu yang dapatkan sampaikan sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.